Halo sahabat Ceta, bertemu lagi dengan Cetapedia. Jadi di video kali ini Cetapedia akan membagikan materi mengenai pesawat sederhana. Tapi sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan saat ada video baru dari Cetapedia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Apa yang ada di benak kalian setelah mendengar pesawat sederhana? Apakah kita akan membahas mengenai rangka dari pesawat terbang? Atau tentang tata cara pesawat terbang bisa terbang tinggi ke atas? Tentu saja tidak. Nah, pesawat sederhana di sini merupakan alat-alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mau tahu lebih jelasnya seperti apa? Yuk simak video berikut sampai selesai ya. Oke sahabat Ceta, sekarang kita ke penjelasan mengenai pesawat sederhana ya. Jadi bukan tentang rangka pesawat terbang atau tentang pesawatnya, tapi tentang alat-alat yang memudahkan kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti gunting, staples, katrol, kemudian ada roda berporos, ada pengungkit, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar mengenai usaha. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai gaya. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai jenis-jenis pesawat sederhana. Nah, yang keempat, kita akan belajar mengenai hubungan antara prinsip kerja pesawat sederhana dengan rangka dan juga otot pada manusia. Oke sahabat Ceta, kita menuju yang pertama ya, yaitu mengenai usaha. Apa sih usaha itu? Nah, usaha merupakan hasil kali dengan jarak atau perpindahan. Disimbolkan dengan huruf W dengan rumus W sama dengan F dikali delta S. Nah, dengan W-nya yaitu usaha, satuannya joule, F-nya yaitu gaya, satuannya newton, dan delta S-nya yaitu perpindahan dengan satuan meter. Bisa juga kalian simbolkan dengan huruf S tapi jarak ya dengan satuan sama yaitu meter. Nah, oke sahabat Ceta, kita akan belajar mengenai contoh soal usaha ya. Nah, di sini Ceta punya dua soal nih mengenai usaha. Yang pertama adalah sebuah gaya sebesar 20 Newton bekerja pada benda sampai terjadi perpindahan sebesar 2 meter. Kita garis bawahi dulu ya, gayanya 20 Newton. Kemudian perpindahannya sebesar 2 meter. Yang ditanyakan, berapa usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Jadi yang dicari adalah usaha. Nah, di sini tulis dulu nih yang diketahui apa. F sama dengan 20 Newton. F ini adalah gaya ya. Nah, delta S perpindahannya sebesar 2 meter. Nah, yang ditanyakan adalah usaha, simbolnya W ya. Nah, yang dijawab di sini W sama dengan F dikali delta S. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai usaha ya, ada rumusnya yaitu W sama dengan gaya dikali dengan perpindahan. Jadi sekarang kita tinggal masukkan gayanya yaitu 20 Newton, kemudian perpindahannya sebesar 2 meter. Kita kalikan aja 20 dikali 2 sama dengan 40 joule. Nah, jadi usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut sebesar 40 joule. Mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Kita baca bersama-sama. Sebuah usaha dilakukan untuk memindahkan benda sebesar 300 joule. Jadi ini usahanya ya sebesar 300 joule. Kemudian yang ditanyakan, berapa gaya yang diberikan pada benda tersebut agar bisa berpindah sejauh 5 meter? Nah, tulis dulu diketahuinya. Kita tulis ya, W usahanya sebesar 300 joule. Kemudian delta S-nya sebesar 5 meter. Yang ditanyakan adalah F. Nah, tadi di video sebelumnya F itu belum ada
rumusnya, tapi kita tahu rumus usahanya itu V sama dengan F kali delta S. Maka untuk mencari rumus gayanya kita menggunakan rumus segitiga ini ya. Kalian buat segitiga seperti ini, kemudian isi yang atas dengan W yaitu usahanya, yang kiri dengan F, yang kanan dengan delta S. Jika atas bawah W sama F ini artinya diper atau dibagi, W sama delta S juga diper atau dibagi, sedangkan F sama delta S ini sama dengan dikali. Jadi untuk mencari W kita tutup W-nya, kita tutup ya, maka rumusnya F kali delta S. Nah kalau mau mencari F-nya kita tutup F-nya, rumusnya W per delta S atau W dibagi dengan delta S. Kalau kita mau cari delta S-nya tutup, berarti tinggal W per F. Gitu ya sahabat. Nah, yang nomor 2 ini kita disuruh mencari untuk F-nya, yaitu gayanya. Maka F-nya ini kita tutup. Nah, maka rumusnya F adalah W per delta S atau F sama dengan W dibagi dengan delta S. Nah, kita tulis di sini F sama dengan W dibagi dengan delta S. Kita masukkan ya. W-nya itu 300 Joule. Kemudian delta S-nya sama dengan 5 meter. Nah, sekarang kita bagi 300 dibagi 5 sama dengan 60 Newton. Mudah kan? Nah, jadi ketemu nih gaya yang digunakan untuk memindahkan benda tersebut sebesar 60 Newton. Nah, mudah kan sahabat untuk mengerjakan soal usaha. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua ya, yaitu tentang daya. Apa sih daya itu? Nah, daya merupakan besarnya usaha atau W yang dilakukan per satuan waktu. Nah, daya di sini disimbolkan dengan huruf P, yaitu dengan rumus W per T atau W dibagi dengan T. P adalah daya satuannya watt, W adalah usaha satuannya joule, dan T adalah waktu dengan satuan yaitu sekon. Nah, contoh soal daya ya. Nah, contoh soal yang pertama. Kita baca bersama-sama ya. Yang pertama nih, sebuah lampu tidur menyala selama 30 detik. Kita garis bawahi dulu. Dengan usaha yang dilakukan sebesar 150 Joule. Berapa daya lampu tersebut? Berarti kita tulis diketahuinya. Waktunya sebesar 30 sekon. Lama lampu menyala nih. Menyala selama 30 detik. Itu artinya waktu menyala dari si lampu itu 30 sekon. Nah, detik ini kalau di bahasa Inggris itu sekon. Jadi kita tulis simbol dari bahasa Inggrisnya yang merupakan satuan SI dari waktu. Nah, untuk W yaitu usahanya sebesar 150 Joule. Kita simbolkan dengan huruf J ya. Joule itu yang ditanyakan adalah daya. Simbolnya P. Nah, di video sebelumnya kita belajar bahwa rumus daya P sama dengan usaha per waktu atau usaha dibagi dengan waktu. Nah, di sini W-nya kita masukkan 150. Kemudian T-nya juga kita masukkan sebesar 30. Nolnya bisa kita coret. Seret. Seret. Nah, tinggal 15 dibagi 3 sama dengan 5 watt. Nah, ketemu kan daya lampu tersebut sebesar 5 watt. Mudah kan sahabat? Nah, selanjutnya ya, kita ke contoh soal yang nomor 2. Nah, kita baca ya. Sebuah mobil didorong dengan gaya sebesar 45 Newton dan berpindah sejauh 10 meter dalam waktunya yaitu 5 detik. Berapa besar daya yang digunakan? Kita tulis diketahuinya dulu ya. F-nya yaitu gaya 45 Newton, disimbolkan dengan huruf N ya, Newton itu. Kemudian delta S-nya yaitu perpindahan sejauh 10 meter. Kemudian waktunya yaitu 5 sekon atau 5 detik. Yang ditanyakan adalah tetap daya ya, maaf, daya. Seperti yang ada soal pertama tadi mengenai daya ya. Jadi kalau daya itu P, kalau gaya itu F. Salah ya sahabat. Selanjutnya kita akan menghubungkan nih
apa hubungannya F delta S dengan P pada daya. Nah, sedangkan kita hanya tahu nih tadi di video yang pertama tadi bahwa rumus dari daya P yaitu W per T. Usaha dibagi dengan waktu. Nah, tapi usaha sendiri merupakan rumusnya adalah F dikali dengan delta S. Nah, jadi kita bisa menghubungkan nih apa yang diketahui dengan apa yang diminta oleh soal. Kita masukkan saja di sini ya. Substitusikan rumus F kali delta S yang merupakan rumus W-nya ke dalam rumus dari dayanya. Nah, kita masukkan sekarang nih. F-nya kan 45. Nah, kita masukkan ke sini. F-nya 45. Kemudian delta S-nya tadi 10. Kita masukkan ke sini ya. Kemudian waktunya sebesar 5. Nah, sekarang tinggal kita kerjakan 45 kali 10 dibagi dengan 5. Nah, 5-nya kita coret sama dengan 10 ya. Nah, 10 per 5, ini 5-nya habis. Sisa 1 kan ya, per 1 kan habis ya. Tuh, kalau 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, tinggal 45 dikali dengan 2. 45 dikali 2 sama dengan 90. Nah, satuannya daya jangan lupa yaitu watt. Nah, sekarang ketemu nih, besar daya yang digunakan adalah 90 watt. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai jenis-jenis pesawat sederhana. Ada apa saja ya pesawat sederhana itu? Yang pertama yaitu tentang katrol. Katrol ini sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari seperti saat menarik sebuah beban atau untuk menimba sumur. Ada 3 jenis katrol ya. Yang pertama kita akan mengenal katrol tetap tunggal. Nah, katrol tetap tunggal ini merupakan katrol yang berfungsi untuk mengubah arah gaya dengan keuntungan mekanisnya Km sama dengan 1 dan gaya kuasa Fk sama dengan gaya beban atau Fb. Yang kedua, kita akan membahas mengenai katrol bebas. Katrol bebas ini berfungsi untuk melipatkan gaya. Gaya pada kuasa Fk sama dengan setengah dari gaya bebannya. Sedangkan untuk keuntungan mekaniknya yaitu lebih dari 1. Nah, untuk katrol jenis ini biasanya ditemukan di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat peti kemas. Nah, untuk jenis yang ketiga yaitu tentang katrol majemuk. Nah, katrol majemuk ini merupakan gabungan dari katrol tetap dan juga katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Katrol majemuk ini biasa digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang berat. Nah, agar gaya kuasa yang diberikan pada benda semakin kecil, maka diperlukan katrol majemuk ini. Karena keuntungan mekaniknya yaitu jumlah tali yang menyokong berat beban. Seperti itu ya sahabat. Selanjutnya kita ke roda berporos ya, yang merupakan jenis pesawat sederhana yang kedua. Roda berporos adalah pesawat sederhana yang memiliki 2 roda dengan ukuran berbeda yang berputar secara bersamaan. Gaya kuasanya biasanya bekerja pada roda besar, sedangkan Fb-nya berada pada roda yang lebih kecil. Roda berporos ini memiliki fungsi untuk mempercepat gaya. Contohnya pada gear sepeda kalian, bisa sepeda motor, bisa juga sepeda ontel ya. Nah, ini gambar dari roda berporosnya yang biasanya terdapat pada sepeda motor. Nah, selanjutnya kita ke pesawat sederhana yang ketiga yaitu bidang miring. Nah, bidang miring ini merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memudahkan gerak benda. Seperti saat kita ingin mengangkat benda ke atas bisa menggunakan bidang miring ya. Nah, keuntungan mekanik bidang miring ini dapat dihitung dengan membagi Fb-nya dengan Fk. Nah, Km sama dengan Fb per Fk, bisa juga dengan rumus L dibagi H atau L per H. Apa sih Fb, Fk, L sama H? Nah, di sini ya, Fk itu gaya kuasa, Fb itu gaya beban, L itu panjang bidang miring, sedangkan H itu ketinggian dari bidang miring. Bisa dilihat pada gambar berikut ini ya, mana saja yang termasuk Fk, Fb, L dan juga H.
keempat, kita belajar mengenai pengungkit jenis pesawat sederhana yang keempat, yaitu pengungkit. Pengungkit merupakan alat yang digunakan untuk memudahkan usaha dengan cara menggunakan FK dan juga mengubah arah gayanya, di mana untuk mencari keuntungan mekaniknya ada di rumus seperti ini ya. FB kali LB sama dengan FK dikali LK, di mana keuntungan mekaniknya yaitu perbandingan dari FB per FK sama dengan LB per LK. LK di sini adalah lengan kuasa, sedangkan LB adalah lengan beban. Panjang lengan kuasa ini yaitu jarak dari tumpuan sampai titik bekerjanya gaya kuasa, sedangkan lengan bebannya panjang atau jarak dari tumpuan sampai titik bekerjanya gaya beban. Nah, untuk gambarnya bisa sahabat cetak lihat pada gambar berikut ini ya. Ada LK dan juga LB-nya. Nah, untuk contohnya dapat kita jumpai dalam alat-alat sehari-hari seperti ada pengungkit, gunting, penjepit, sekrup, dan lain sebagainya. Ada timbangan juga ya. Nah, untuk pengungkit ini dibedakan menjadi 3 jenis. Ada pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama yaitu tumpuannya di tengah, gaya kuasa di kiri, gaya beban di kanan. Yang kedua, tumpuannya di sebelah kanan, yang tengah itu gaya beban, yang kiri gaya kuasa. Sedangkan yang ketiga, tumpuannya ada di kanan, yang tengah diisi dengan gaya kuasa, dan yang kiri diisi dengan gaya beban. Bisa dilihat pada tabel tadi ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan juga rangka pada manusia. Jadi apa ya hubungannya? Nah, kita misalkan pada orang yang melakukan aktivitas berikut ya, yaitu sedang melakukan apa ya ini? Sedang melakukan aktivitas nyemes bulu tangkis ya. Nah, untuk pengungkit jenis pertamanya yaitu titik tumpu berada di antara kuasa dan juga beban. Hal ini terjadi ketika pemain tenis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya. Sedangkan pengungkit jenis keduanya, benda berada di antara titik tumpu dan juga kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain tenis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Sedangkan untuk pengungkit jenis ketiganya, kuasa terletak di antara titik tumpu dan juga beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain tenis menegangkan otot lengan dan juga bahunya. Jadi saat kita bergerak, kita di dalam tubuh kita ini juga ada termasuk jenis-jenis pengungkit. Oke sahabat cetak, itu tadi merupakan penjelasan mengenai pesawat sederhana ya. Ada jenis-jenis pesawat sederhana, ada usaha, ada daya dan hubungannya pesawat sederhana dengan sistem rangka manusia. Jangan lupa untuk tonton semua video dari Cetapedia. Jangan lupa untuk subscribe channel dari Cetapedia. Nyalakan juga loncengnya. Like semua video dari Cetapedia. Share ke semua teman-temannya agar kita dapat belajar bersama. Terima kasih.